satu komunitas itu akan menanyakan itu dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya temannya yang belum kelihatan di surga itu diminta untuk segera dinaikkan ke surga dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, saya mohon, saya memperkenalkan diri saya memperlihatkan wajah saya di mana-mana dalam seperti ini. Pandangi wajah saya, Bu. Hafalkan nama saya. Kalau ibu-ibu nanti sudah di surga dan belum menemukan saya di sana, Bu, mohon mintakan sama Allah agar saya juga ikut segera naik ke surga, ibu sekalian. Maka kita perlu memperbanyak komunitas, memperbanyak pertemanan ke dalam lingkaran circle orang-orang yang soleh. Baik, ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu sekalian, saya lebih nyaman kayaknya manggil uti-uti semua ini. Ada yang belum uti, maaf. Yang paling muda kayaknya Mbak belakang sudah uti belum? Oh, iya, uti-uti. Dan yang belum uti-uti, Uyut, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ya. Masya Allah, masya Allah. Ya, dengan usia yang tidak lagi muda, teman-teman kita, saudara-saudara kita seusia ibu-ibu bahkan yang lebih muda dari uti-uti ini sudah pada nggak bisa berdiri. Sudah ada yang pakai kursi roda, sudah ada yang bahkan maaf stroke, bahkan usianya lebih muda. Ini maka di usia yang sampai hari ini baru 21, baru 17 gitu ya. Saya itu baru berapa? Cuman baru inian belasan juga, Bu. Anaknya. Mungkin ada yang belum kenal sama saya, baik saya perkenalkan. Karena setiap hari mungkin hanya sekilas lihat di grup ceramahnya begitu, dan sering-sering juga tidak semua disimak. Tapi sekarang mumpung ketemu, ya perkenalan secara langsung. Kelihatan guyunya, kelihatan nggak guyunya kan begitu. Ya, nama saya Hari, Tegal Delimo aslinya, Bu. Alas Purwo, ya Alas Purwo. Kemudian ditakdirkan oleh Allah studi di Jember, KKN di Wuluan, dapat istri di Wuluan sampai sekarang. Saya ya masih muda lah, Bu. Kalau kelihatan jenggot putih, ini kemarin saya ngomong ke istri saya, ke anak-anak saya guyoni, ini orang muda, ini jenggotnya nyasar ke janggutnya orang muda ini. Putih. Ya enggak tahu kok tiba-tiba putih, padahal yang lalu kita healing itu masih hitam. Saya lihat videonya loh. Ini saya waktu itu masih hitam nih jenggot saya ini. Maka saya pakai songgok putih karena meskipun belum haji biar matching dengan sama jenggotnya. Gitu, Bu. Jadi jenggot itu, rambut itu tidak boleh diwarnai hitam. Itu haram hukumnya. Tapi kalau mau mewarnai boleh warna lain hitam selain warna hitam. Jadi saya memilih ya sudah, saya biarkan, ya biarlah jenggot itu. Ibu-ibu sekalian, saya sudah menikah. Alhamdulillah istri saya 5 anaknya. Istrinya 5 tak?
Anak istri saya 5 anaknya. Alhamdulillah yang paling besar ini sudah mau wisuda. Alhamdulillah 22 tahun. Yang kedua menjelang 20 tahun. Ketiga, keempat masih anak-anak. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, tadi Bu Hajah Hana, Bu Hajah Rohana sudah memberikan satu gambaran bahwa kita ini memang selalu keinginan bersama-sama di dalam rahmatnya Allah, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun di grup WA, meskipun kita dulin, meskipun kita kemana-mana, konteksnya adalah kita li'i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman yang seperti inilah nanti yang di akhirat itu akan saling mempertanyakan. Kalau di antara kita sudah masuk surga, kemudian ada di antara salah satu atau beberapa kita belum masuk surga, protes ke Allah. Ya Allah, saya ketika di dunia satu grup istiqomah dengan Bu Haji ini, dengan ibu itu, dengan ibu ini. Mana sekarang saya di surga kok belum nampak ya Allah. Ya Allah, segera berilah syafaat buat beliau, buat dia untuk bersama-sama saya di surga. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi teman di dalam takwa itu akan terbawa sampai akhir hayat, sampai di akhirat, sampai di surga. Amin Allahumma amin. Dan begitulah kronologinya memang seperti itu. Kalau ada salah satu teman yang masih ada di neraka jahanam karena mungkin masih menebus dosa-dosa, belum diberi karunia oleh Allah, masih 100.000 tahun lagi misalkan. Qadarullah punya teman yang sudah, teman istiqomah yang sudah di surga. Lalu teman ini meminta untuk temannya yang masih punya jatah 100 tahun, 100.000 tahun disiksa di neraka itu untuk diangkat ke surga. Orang yang sudah di surga, ibu sekalian, tidak ada permintaan yang Allah tolak. Maka semakin kita memiliki banyak teman yang soleh, yang solehah, maka peluang kita untuk tidak disiksa di neraka itu semakin besar. Karena teman-teman kita nanti, bahkan kita atau siapapun satu komunitas itu akan menanyakan itu dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya temannya yang belum kelihatan di surga itu diminta untuk segera dinaikkan ke surga dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, saya mohon, saya memperkenalkan diri saya memperlihatkan wajah saya di mana-mana dalam seperti ini. Pandangi wajah saya, Bu. Hafalkan nama saya. Kalau ibu-ibu nanti sudah di surga dan belum menemukan saya di sana, Bu, mohon mintakan sama Allah agar saya juga ikut segera naik ke surga, ibu sekalian. Nggih. Ikhlasnya, Bu, nggih. Kita semua berkomitmen seperti itu dan seperti itulah yang memang Allah kehendaki. Maka kita perlu memperbanyak komunitas, memperbanyak pertemanan ke dalam lingkaran circle orang-orang yang soleh. Ibu-ibu sekalian, kita tidak usah pengajian yang mulu-mulu buka kitab seperti yang rutin sekali saya lakukan itu. Sekarang di sini kita happy-happy, nggih. Kita healing, happy-happy, kita menikmati kenikmatan yang oleh Allah berikan. Tadi sudah kita singgung, di sini sudah uti-uti, sudah buyut-buyut. Masih bisa berjalan ke sini, masih diberi kesempatan oleh Allah melihat sesuatu yang sangat indah ini. Ini apa maknanya? Allah memberikan kenikmatan yang besar. Dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan? Ibu-ibu sudah tidak kekurangan makan tiap hari yang ada di sini. Sudah mau menengok cucu yang kemana bisa, apalagi Bu Haji Hana ini. Sebentar ada di Jogja, sebentar ada di Probolinggo, sebentar ada di Medan, kadang itu satu kenikmatan yang luar biasa. Satu kenikmatan. Sekarang kita healing di sini, diperlihatkan oleh Allah keindahan alam seperti ini. Maka refleks jiwa kita yang ada adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sekali. Ini air ini tidak beli, Bu. Kalau ibu minum di sini, saya jamin tidak ada bakteri, tidak ada virus, tidak ada apa-apa. Karena ini langsung dari mata air. Itu pipa, ini disalurkan ke rumah-rumah penduduk, Bu. Ini desa hanya mengambil biaya operasional 5.000 per bulan atau 3.000 atau 4.000 berapa gitu. Pakai sepuas-puasnya, air melimpah di rumah mereka. Kalau nggak percaya nanti mampir ke salah satu rumah penduduk, tanya. Itu saya pernah tanya seperti itu. Ini
Nah sekarang implementasinya gimana? Apa kita hanya cukup bersyukur begitu? Allah memberikan tuntunan. Allah memberikan tuntunan dalam surat Al-Ahqaf 15, nanti boleh dibuka lagi, boleh dihafalkan, seyogyanya harus hafal. Minimal kalau sudah umur 40 tahun ke atas ini harus doa ini harus disematkan dalam setiap doa-doa 5 waktu kita, minimal 5 waktu kita. Yang belum hafal nanti kita barengin. Terus saya berharap pulang dari sini nanti dibuka lagi, ditulis Latinnya. Kalau belum hafal dihafalkan. Kalau pengen panduan boleh nanti videonya ini nanti diputar diulang-ulang. Atau nanti kalau ada yang menghendaki saya rekamkan di grup healing boleh. Ya. Boleh nggih direkam. Monggo. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya, sampai situ. Jadi doa ini Bu, doa ini dituntunkan, disunnahkan, ditekankan sekali agar dibaca terutama orang yang sudah memasuki usia 40 tahun. Robbi auzi'ni, ya Rob, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu atas kami. An'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat kepada anak-anak keturunan kami. Wa ana amala sholihan tardahu, dan berilah kami kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Jadikanlah amalan kami dari sejak usia kecil sampai 40 tahun sampai ajal nanti, jadikanlah amalan-amalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah bimbingan, berilah keselamatan kepada segenap keturunan kami. Allah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Maaf tadi ada yang lupa, wa ala walidayya, nikmat Engkau kepada kami ya Allah dan kepada kedua orang tua kami, baik kedua orang tua yang masih hidup terlebih orang tua yang sudah meninggal. Ini Ibu, ini nanti Al-Ahqaf 15. Ini jadi doa wajib di antara doa-doa yang sangat ditekankan, disunnahkan untuk dibaca. Ini Al-Ahqaf. Ibu sekalian, di samping itu ada doa yang dibaca umur berapapun yang melengkapi ayat ini. Setiap, terutama ibu-ibu kalau punya amalan zikir pagi petang itu habis subuh ya, atau yang menjelang maghrib itu habis asar, itu ada. Tapi doa yang ini khusus dibaca subuh, disunnahkan untuk dibaca yang pagi. Yang tadi di mobil sudah kita bacakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini insya Allah sudah hafal semua, dan itu dibaca tiap subuh. Apa maknanya? Kalau secara harfiahnya adalah, ya Allah karuniailah aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Baik itu maknanya adalah ya halal, ya banyak, ya bisa memberkahi, tidak hanya banyak. Kemudian wa ana amala sholih Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan karuniakanlah seharian nanti ini amalan kita perilaku kita menjadi perilaku kebaikan yang Engkau kabulkan ya Allah. Bebas. Kalau sekali sudah mantep untuk melafalkan itu, lafalkan sekali tidak masalah. Kalau kurang mantep, diulang beberapa kali tidak masalah. Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Ketika kita berdoa kepada Allah dan kita mantap, Allah akan mengkabulkan, Allah kabulkan. Tapi kalau kita hanya sekedar di lisan, yang penting saya melaksanakan sunnah, tidak ngerti maknanya, ya Allah tidak sambung. Jadi doa ini boleh sekali, boleh beberapa kali. Boleh di kalimat-kalimat tertentunya diulang beberapa kali boleh, sebagai penekanan maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilman nafi'a, ilman nafi'a. Misalkan seperti itu. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Maknanya Bapak Ibu sekalian, doa ini adalah akad kita setiap hari. Kita setiap hari membuat akad kepada diri dan kepada Allah, sekaligus permohonan bahwa dalam hari ini nanti, dari kita bangun sampai nanti tidur malam,
jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ke pasar, belanja melijo, dapat ilmu dan hikmah mungkin dari perkataannya. Melijo itu mungkin dari mendengar ucapan yang tawar-menawar, mungkin melihat anjing lewat nyebrang jalan, hampir ketabrak, kita dapat ilmu dari situ, dapat hikmah dari situ. Ini kalau tidak punya basyirah, tidak punya mata jiwa yang Allah buka, Bu, peristiwa semacam apapun tidak akan memberi efek pada hikmah, gitu loh. Tapi kalau basyirah kita dibuka oleh Allah dan itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohonkan itu, maka kita apalagi punya grup WhatsApp, grup media sosial, Facebook misalkan, di situ banyak sekali ilmu dan hikmah. Hanya orang-orang yang basyirahnya Allah buka, yang penglihatan mata hatinya dibuka, yang diberi hidayah oleh Allah, yang bisa mencerna itu, yang bisa menganggap itu sesuatu yang baik dan menjadi hikmah. Kalau enggak ya enggak, ya sudah. Grup ya sudah, gitu aja dibuka, dilewati share. Nanti kalau ada dangdut koplo baru nanti disetel, itu baru seperti itu ya. Jadi kita harus imbang. Dan itu kita mohonkan setiap hari, agar hari-hari kita, basyirah kita Allah buka, sehingga apapun yang kita temui, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan bisa menjadi ilmu dan hikmah. Maka Rasul mengajarkan itu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jadi ilmu yang bermanfaat. Terus apalagi yang kedua, ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Ya Allah, sejak saya bangun sampai saya tidur nanti, hari ini nanti, ya Allah, jadikanlah sepanjang waktu hari nanti sebagai rezeki yang baik buat hamba, ya Allah. Rezeki tidak terbatas hanya uang. Kalau kita berniaga, pasti di antara rezeki itu adalah keuntungan atau uang. Tetapi rezeki adalah semua kebaikan yang kita dapatkan, semua kebaikan yang bisa kita cerna oleh akal, oleh jiwa kita. Maka kalau kita akad di pagi hari memohon pada Allah, warizqan thayyiban, diberi rezeki yang baik. Dalam konteks harta, thayyib itu tidak hanya banyak, tetapi halal pasti, terhindar dari riba, iya, tidak mesti banyak, tetapi yang pasti adalah khair, berkah. Berapapun yang didapat, berapapun yang diterima, itu bisa memberikan kecukupan kepada keluarga kita. Itu rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seluruh yang kami lakukan, ya Allah, yang aku lakukan sejak bangun tidur ini, jangan ada 1 inci waktu pun yang tidak menghasilkan pengkabulan kebaikan atau tidak menjadikan amal soleh. Jadikanlah seluruh nafas hamba, ya Allah, dari bangun sampai tidur nanti menjadi amal soleh yang Engkau terima. Ini maknanya, Ibu sekalian. Maka doa ini memang dibaca setiap pagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka membekali hidup kita dalam sehari ini nanti. Jadi yang dari Al-Quran, doa tadi Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi Auzi'ni, ini jadi doa wajib. Karena apa? Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka kenikmatan kita akan semakin Allah tambah. Ya Allah, alhamdulillah, usia yang sudah 82 tahun, 28 gitu. 28 ini masih bisa nyampe ke Teduh Glamping, ya Allah. Maka aku bersyukur atas sehat, atas nikmat sehat yang Kau berikan, ya Allah. Maka Allah akan berikan kesehatanku. Kalaupun nanti Allah ambil, Allah panggil, Allah ambil nyawa kita, insya Allah dengan cara yang sangat mudah. Qadarullah, pagi masih sarapan begitu, tapi kok agak pusing-pusing, pamit, geledak dulu ke anaknya, ke orang rumah, nggak bangun. Ini adalah diantara tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Bu, husnul khotimah itu adalah satu peristiwa di mana orang meninggal dalam keadaan baik. Jadi kita mendoakan husnul khotimahnya sebelum mati, Bu. Kalau orang sudah mati didoakan husnul khotimah, itu kelewat. Anaknya kuliah bawa sepeda motor, terus sudah nyampe rumah, baru didoakan, ya Allah, anak saya jangan sampai tabrakan di perapatan lampu merah. Sudah nyampe rumah. Itu. Nah, doa husnul khotimah itu diperuntukkan bagi orang yang masih hidup agar nanti kematiannya husnul khotimah. Jadi kalau ada berita kematian di WA, Bu,
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawabannya jangan semoga husnul khotimah. Apa suruh hidup lagi apa? Terkadang kita hanya aja Ustaz. Kadang itu Saya sampean nggak punya cara sudah mengingatkan teman-teman di grup itu. Allah sudah biarlah gitu. Semoga husnul khotimah gitu. katanya bagus Pak Ustaz gitu. Kalau ini semoga tadi meninggalnya yang Semoga itu sudah berlalu, Bu. Mending yang disunahkan dan memang akan langsung nyampe ke yang bersangkutan, Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu, semoga Allah ampuni. Itu kalau masih mendoakan semoga kematiannya sudah iya waktu sakitnya maupun masih sesama hidup seperti ini, Bu, mudah-mudahan nanti husnul khotimah gitu nggih. Jadi itu monggo ini diterapkan minimal buat diri sendiri lah. Kalau syukur-syukur kita bisa nyampaikan ke teman terdekat kita. Wong sudah mati kok, si didoakan husnul khotimah. saya kan gini. Allah mengampuni segala Betul. Itu kalau pakai bahasa Arab maka dapat pahala double, Bu. Misalkan yang meninggal wanita ini, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiwa anha. Pahala dua apa? Satu, pahala mendoakan saudara kita yang kedua, mendapat pahala mengikuti kalimat sunnah dari Rasulullah SAW, kalimat yang diajarkan Rasul. Ya itu, jadi kalau kenapa kita harus belajar baca doa, belajar bahasa Arabnya? Karena kalau kita memakai lafal bahasanya Nabi, bahasa Arab, kita dapat kesunahan memakai bahasa itu. Di samping doanya itu sendiri adalah doa ya kebaikan gitu. Makanya double, dapat pahala double. Ibu-ibu tidak usah banyak-banyak, ini saja. Yang penting kita bisa mensyukuri nikmat dengan doa yang diminta, dengan kalimat yang diminta oleh Allah sendiri dalam Al-Aqaf 15, dan itu akan membawa efek. Satu, kita semakin diakui oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, karena berdoa itu adalah kewajiban, bersyukur itu adalah kewajiban. Bersyukur itu adalah kewajiban. Di saat yang sama kita menunaikan kewajiban kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, taat kepada Allah, melakukan syukur. Di saat yang sama kita memperoleh peluang diberi karunia yang lebih besar dari Allah dengan tidak terhitung nominalnya. Itu. Jadi kalau cara kita menambah karunia dari Allah itu selain dengan cara ya Allah berilah saya sawah, tambahan sawah, ya Allah berilah saya kesempatan berhaji lagi, selain kenikmatan-kenikmatan yang kita sebutkan, kalau kita mau yang di atas itu semua cukup dengan bersyukur, karena dengan bersyukur la azidannakum, Allah tambahkan nikmat itu dengan tambahan yang tidak disebutkan nominalnya, artinya tidak ada batasnya. Itu nih bersyukur dengan doa yang dituntunkan oleh Allah melalui surat Al-Aqaf 15 tadi. Terus doa harian yang setiap subuh khusus dalam rangka membentengi, melindungi keselamatan kita, kelurusan hidup kita dalam sehari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sampai sini ada sesuatu, Bu? Monggo. Kalau bahasa Istighfar, Sayyidul Istighfar? Ya, Sayyidul Istighfar beda lagi. Itu agak panjang tapi sebenarnya gampang dihafal. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca pagi, Bu. Kalau dia dibaca siang hari, kalau dia mati di hari itu sebelum datang waktu malam, maka bahwa dia merupakan min ahlil jannah. Dia dipastikan jadi ahli surga. Kalau bacanya sudah matahari tenggelam, jam berapapun, kalau dia mati di malam itu sebelum matahari terbit, maka bahwa min ahlil jannah. Ini kalau saya sebut sebagai premi asuransi nasib kita, harian kita. Setengah hari kita lindungi diri dengan Sayyidul Istighfar. Satu malam kita lindungi dengan Sayyidul Istighfar. Ini jaminan dari Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang belum hafal, Bu, Sayyidul Istighfar? Memang agak panjang, ya. Ini, Bu, sudah di antara kesibukan kita di usia kita ini, alokasikan waktu untuk menghafal ini, untuk menerapkan ini, karena ini garansi, Bu. Usia kita tadi Bu Hajiana mengatakan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita kalau mati itu kalau nggak siang ya malam, gitu. Kalau nggak siang hanya itu aja. Kalau kita dalam rangka kita selamat kematian kita di siang hari, kita baca satu kali Sayyidul Istighfar di siang hari, dimulai dari pagi.
1 kali misalkan. Untuk malam harinya dimulai mungkin setelah sholat maghrib misalkan, sehingga nanti sampai subuh kita aman. Kalau mati hari itu, malam itu, fahuwa min ahlil jannah. Boleh suka-suka, tidak selesai sholat boleh, tidak ada pensyariatan khusus dibaca kapan, yang penting kalau malam hari, kalau siang hari. Oke. Ada yang belum hafal Bu Sayyidul Istighfar, boleh nanti saya rekamkan juga di grup, boleh. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita tuntun bareng-bareng sekali ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hanya itu sebenarnya Bu. Itu Sayyidul Istighfar, tidak panjang, dibaca siang dan malam. Siang saya sarankan di awal siang, kalau malam di awal malam, karena itu berlaku garansinya, berlaku 12 jam. Ini premi asuransinya itu. Di awal siang ya pagi itu, matahari terbit itu. Di awal malam ya maghrib itu. Kita memohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya yakin, kita semua yakin, mulai berangkat sudah baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti kita bareng-bareng nyoon sesarengan doa Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita bersama-sama menjadikan daya dongkrak dan daya dorong Allah lebih membuka pengkabulan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa shifatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afaina lisyad. Ya Allah ya Rabb, berilah kami keselamatan jiwa kami, keselamatan agama kami, keselamatan dunia akhirat kami, keselamatan kelancaran seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua mara bahaya, semua hal-hal yang bisa mencelakakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami semua yang sedang dalam perjalanan bertadabbur alam-Mu ya Allah, kami ingin lebih secara langsung mempersaksikan kebesaran-Mu ya Allah. Amin. Dengan mengunjungi tempat-tempat indah yang telah Engkau ciptakan ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah keberkahan atas niat kami semua ini. Amin. Kepada kami, sekeluarga besar kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah atas nama-Mu kami melakukan perjalanan. Amin. Dan berilah kami hanya memohon anugerah, memohon anugerah, memohon kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah yang kami lakukan ini sebagai amal soleh. Semua yang kami lakukan sebagai sedekah, waktu, tenaga, biaya yang kami keluarkan, Engkau catat sebagai sedekah yang akan Engkau berikan keberkahan berlipat-lipat ya Allah. Ya Allah, atas nama-Mu kami melakukan perjalanan, atas nama-Mu kami belajar, atas nama-Mu kami menuntut ilmu di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.